Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimanakah jika pelek dari Honda CBR New dipakai di Honda C70 saya. Nah, untuk estimasi perkiraan dan kendala ataupun PNP-nya kita akan bahas selanjutnya di videonya berikut ini. Oke? Nah, langsung aja teman-teman ya. Ini adalah paketan dari pelek ya, satu set dari Honda CBR New 140 ya, yang depannya. Tapi untuk piringan cakramnya, karena teman saya dikembalikan di orinya, kemudian dia tidak pasangan lagi ke sini, jadi pas dibeli ini cakramnya, piringannya tidak dikasih karena ini orinya katanya. Nanti biar saya beli saja di aplikasi Orin, banyak ya teman-teman ya yang ori, yang CBR kita pasang ke sini teman-temannya. Nah teman-teman, ada yang spesial dari satu set pelek ini ya teman-teman ya. Nah ini apa sih spesialnya? Apakah bang dari ini, dari ringnya? Kalau ringnya sih ini mereknya Red It ya, mereknya Red It 140 kali 17 ya, ini ketokan SNI nya. Nah juga ininya udah pada tebal ya, ininya yang gede ya untuk jari-jarinya ininya ya, karena kan tadinya untuk motor sport. Nah yang paling unik dan spesial yaitu ini. Nah ini teman-teman, ini trombolnya, trombol apa coba? Nah, yang tahu, yang paham coba di komen-komen ya. Ini kira-kira peleknya pakai trombol apa teman-teman ya. Nah bentukannya kayak gini. Nah ya, ini bukan yang dipakai secara umum ya di jalan atau standarnya, bukan. Ini bukan standar ya teman-teman, ini besi nih. Ini full besi ya teman-teman ya. Nah gitu. Nah ini jenisnya yaitu jenis dari peleknya, pelek semi ini ya, becak ya. Nah kayak gini ya. Nah, kalau di sini dikenalnya kayak gitu ya. Jadi ini trombol-trombol becak, ala-ala becak ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah kemudian ada yang bilang lagi, oh bang itu mah ala-ala KLX katanya. Benar sih, ini persisnya persis KLX ya. Nah tapi ini untuk keluarganya Honda. Nah jadi ini full besi ya teman-teman ya. Full besi, ini juga sangat kuat sekali. Jadi ini untuk di pemakaian di trabas juga ya, di motor trail adventure, motor gede. Nah ini misalkan di CRF ini juga akan bisa PNP ya, karena ini akan kuat tahan banting ya. Ini besi, besi semuanya besi ya, gitu ya. Nah ini akan dipakai di lumpur juga, pakai trail itu akan sangat kuat sekali karena ininya sudah mirip sama KLX ya teman-teman ya. Baik, kita balik ya teman-teman kayak gini. Nah dibalik kayak gini, no, ini full besi juga teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, ini sebelah kirinya full besi teman-teman ya. Makanya karena orangnya udah pensiun dari motor-motoran, jadi ini disimpan di gudang, dan dia kebetulan membutuhkan baju bedug ya teman-temannya, jadi dijual saja ya katanya. Dan saya langsung ambil aja karena memang ini terlihatnya unik sekali ya teman-teman ya. Ini dipakai trabas juga, ini bakal mumpuni ya teman-teman ya, karena ini besi semua, jadi nggak takut untuk retak atau gimana di jalan di area lumpur ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ini spill. Nah ini spill dari setan pelek dari
yang depannya CBR New yang depan ala KLX kayak gini ya, luar biasa. Ini akan sangat kuat sekali teman-teman ya, mantap. Nah teman-teman, dan untuk pelek yang bagian belakangnya satunya lagi adalah ini. Nah ini pelek yang bagian belakangnya dari bekasan dari Honda CBR 150. Nah ini kayak gini ya, ininya sama kayak yang depan. Ini mereknya merek Ride ya teman-teman ya, dan ininya juga udah besar ya jari-jarinya, apalagi yang belakang lebih tebal dikit karena memang ini bebannya kalau motor sport itu akan beda sama bebek ya teman-teman ya, lebih berat gitu teman-teman. Nah kemudian apa sih yang spesial dari paketan pelek ini yang saya baru beli? Ya tentu saja ini ya, nih ini coba miripnya mirip apa teman-teman ya kan. Nah ini miripnya mirip rem cakram belakang ya. Dan cakram belakang apa? Cakram belakang KLX nya. Jadi ini kayak gini, ini cakram di belakang ya teman-temannya, tetapi ini diperuntukannya khusus untuk Honda ya teman-teman. Jadi alhasil piringannya lebih gede dari yang punya KLX. Kan yang KLX kayak gini nih, nah segini. Kalau CBR itu gede teman-teman, dan ini ada ditambahnya piringannya lagi variasi ya teman-teman. Kalau KLX mah kecil kayak gini ya, imut-imut. Nah ini mah lebih gede ya, tapi untuk dikecilin ini gampang-gampang saja teman-teman ya, gampang, nanti bisa dirubah-rubah, dirombak lah, dimodifikasi teman-teman. Dan ini untuk ininya ini sudah terpasang. Ini alhamdulillah terbawa ketika dibeli, ini dikasihkan karena katanya ini variasi bukan orinya teman-teman ya, yang belakang itu teman-teman. Tuh lihat, ini full besi teman-teman, sampai ke sini-sini semuanya full besi. Dan ini dipakai untuk trial adventure di aplikasi di CRF juga akan sangat mumpuni ya teman-teman ya, karena ini full besi dan kuat sekali teman-teman, seperti itu. Dan kemudian kita akan balikan. Nah ini yang spesialnya ini, nah lihat kan teman-teman, ini lebih panjang ya dari sini sampai situnya. Nah ini besi semua teman-teman ya, persis dari tiruannya dari KLX. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah, meskipun karat-karat tapi tidak berpengaruh ya, karena ini full besi teman-teman, yakin kuat ya. Untuk dipakai trabas, trail dan sebagainya itu akan sangat mumpuni lah, bagus pokoknya, ini akan kuat sekali teman-teman. Oke kita lanjut, kita ke sini, kita lihat di sebelah kirinya yang bagian dari gear. Nah untuk yang bagian gear sendiri ya teman-teman ya, ini posisinya hampir mirip sama yang depan. Nah, polanya kayak gini teman-teman ya, kayak gini. Nah cuman ini posisinya lebih besar ya, lebih besar karena ini baut 1 2 3 dan 4 ini nanti dipakai untuk pemasangan gear rantai teman-teman ya. Nah jadi ini untuk rantainya teman-teman, tapi jangan khawatir, meskipun kayak gini ini besi. Ini besi, full besi teman-teman ya, cuma di chrome. Jadi kelihatannya kayak aluminium, tapi ini semuanya besi teman-teman, bakal kuat sekali teman-teman. Tuh dalamnya juga ini besi ya. Nah untuk kesininya sendiri sampai renggang seperti ini teman-teman ya, kira-kira 5 jarian. Nah itu biasanya suka dipakai di motor-motornya yang special engine, yang untuk trail adventure ya teman-teman. Ini akan sangat luar biasa dipakai, ini kuat sekali teman. Nah nanti pas pemasangan nih yang harus saya pikirkan adalah ini ya, gear. Harus membeli gear yang untuk CBR, tetapi itu saya pengen yang gearnya itu yang paling kecil matanya. Kenapa sih bang?
harus yang paling kecil ya, karena kan CBR itu nggak ada yang kecil. Nah itu yang menjadi pikiran saya, kendala yang mungkin saya dihadapi dalam membeli dan memasangkan gear sesuai dengan 4 drat ini ya teman-teman ya. Nah itu saya belum tahu solusinya, tapi saya yakin modifikasi di Indonesia semuanya bisa di PNP kan ya teman-teman ya. Nanti saya akan coba beli yang gear yang mata gearnya segini, yang kecil ya, yang untuk bebek lah kisaran 34-35 lah kayak gitu teman-teman ya. Nah, karena kalau kegedean dipakai di back to itu nanti motornya akan tidak kencang teman-teman ya, cenderung dia pengen ngegas terus, tetapi motor tidak cepet-cepet ya teman-teman ya, speednya kurang ya gitu, jadi susah untuk speednya nantinya kayak gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk tampilan dari kedua pelek tersebut yaitu kayak gini teman-teman ya. Nah, dan itu seperti biasa motor kesayangan saya ya, si Back to Murah di 5. Nah, ini kira-kira teman-teman ya, apakah pemasangan pelek CBR New 150 dipasang ke back to depan sama belakangnya, apakah bisa PNP atau tidak? Nah, itu ya teman-teman ya yang jadi pertanyaan saya, bisa atau enggak ya gitu. Kira-kira apa saja sih kendala yang akan saya hadapi ketika pemasangan pelek ini ya. Dan teman-teman ya di luaran sana yang mungkin ya sudah mengaplikasi pelek CBR depan belakang satu set kayak gini dipasang di C70 depan sama belakangnya, yang mana depan cakram sama dan belakang back to kan tidak cakram, ini cakram belakang. Itu apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi, atau PNP-nya gimana caranya, tips and triknya mohon di komentar, mohon di sharing ilmunya teman-teman ya. Karena saya jujur pertama kali kalau pemasangan dari CBR New, karena itu motornya baru di aplikasi sama motor jadul kayak C70 kayak gini, itu pasti ada yang PNP ada yang enggak, tapi kebanyakan saya yakin tidak PNP, alias PNP-nya harus paksa ya teman-teman. Nah jadi saya perlu estimasi atau gambaran dari teman-teman pecinta rider C70 seluruh Indonesia yang sudah mengaplikasi pelek kayak gini ya. Itu gimana kendalanya yang dihadapi dalam pemasangan, kemudian gimana solusi supaya ini tetap bisa dipasang di C70 kayak gitu teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman di sharing-sharing ilmunya di kolom komentar, di komen-komen aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia ya, ini pelek yang saya ceritakan tadi ya. Ini secara realnya depan sama belakangnya, kemudian rencana dan keinginan untuk memasang di C70 kesayangan saya. Nah ini saya juga masih spekulasi ya teman-teman ya, karena memang itu secara diameter, lebar, kemudian apa-apanya, penempatan piringan cakramnya itu pasti akan terkendala menurut saya, karena tidak sama, tidak plug and plug. Meskipun sama Honda dari motor sport ke motor C70 kayak gini itu tidak akan semudah itu saya pikir ya. Nah dari itu teman-teman, ini merupakan pertama kali saya ya kayak gini, kemudian juga ini dengan trombolnya yang tiruan dari KLX ya, yang pada dasarnya untuk tiruan dari KLX itu kan untuk motor-motor yang trial untuk ke gunung ya, atau trial adventure ataupun gestrek kayak gitu, karena ini akan sangat kuat sekali ya. Dan untuk pemasangan di C70 itu kalau di daerah saya sih belum ada ya teman-teman.
belum pernah lihat penggunaan trombol yang mirip dengan KLX ini depan sama belakangnya di motor C70. Itu belum ada ya, seperti itu. Nah, kalaupun saya pernah melihat yang trombol KLX ataupun yang ala-ala KLX kayak gini, itu saya pernah lihat di motor Mega Pro. Nah, itu kalau Mega Pro sama CB 150R itu kan sama-sama motor sport ya. Saya pikir itu pemasangannya tidak akan mengalami berbagai kendala yang berarti ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau di aplikasi ke C70 kayak gini, otomatis diameternya akan berbeda teman-teman ya, baik depan ataupun belakang. Nah, nanti kan harus ada, kalau depan misalkan ini terlalu lebar atau terlalu sempit ke dalam. Nah, ini piringannya nanti penempatannya harus gimana, harus supaya center di tengah, nah, gitu kan. Kemudian si piringan cakram ini, si kalipernya apakah pas atau harus digeser ke dalam atau keluar atau gimana, ini tentu akan dipas-pasin lagi teman-teman ya, ininya ya, kalipernya ini ya. Jadi mengikuti senternya ini harus gimana, nanti kayaknya harus bikin lagi adapter atau dudukan dari kalipernya kayak gitu. Kemudian yang mungkin saya akan dapat kendala untuk yang bagian pelek set belakang CB 150R, karena itu diameternya lebih lebar daripada itu trombolnya C70 yang kebetulan itu pakai Supra X ya, Supra X lama. Dan ketika dipasangkan dengan satu set ini yang tiruannya dari KLX, itu lihatnya tadi ini sangat panjang sekali ya. Nah, apakah masuk ke armnya dari C70 atau pas ataupun itu tidak masuk, saya belum paham dan terprediksi ya teman-teman ya. Saya masih spekulasi ya, bisa atau enggak, tapi semoga bisa, karena belum pernah melihat di luar sana yang memakai kayak gini. Dan kemudian tentu terkendalanya yang seperti tadi dia bilang, itu mencari gear yang paling kecil. Untuk CBR itu susah, karena CBR tidak ada yang kecil kecuali yang aftermarket yang untuk balap-balapan drag-dragan mungkin ada. Kemudian kendala yang mungkin saya akan hadapi yaitu pemasangan piringan cakram belakang. Nah, dimana piringan cakram ini, satu itu lebar, kedua itu pasti akan merombak dari tuas thread ini di sana, dan harus pakai master kaliper dari cakram belakang, mau di Honda, mau di Yamaha, mau Suzuki, yang penting sistematikanya sama ya. Jadi ini harus dirubah di sini, akan pasti dirubah, itu pasti, karena pakai kaliper sama masternya di sini nanti akan beda ya kan nojol kayak gitu ya, ke atas ya kayak gitu teman-teman, itu pasti akan berubah. Kemudian membuat dudukan dari kalipernya di sana, karena dari pas beli tidak dikasih ya, karena emang orinya itu ini makan perubahan, jadi otomatis saya harus bikin kembali di sana, dan itu harus memerlukan si tukang las yang benar-benar memahami selak beluk motor dan bisa daya ciptanya dia ada gitu. Kalaupun cuma seukur tukang las biasa-biasa, ketika kita membuat gambaran perintah seperti ini dia nggak ngerti, susah repot teman-teman. Jadi bayar mah iya, cuman hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk pemasangan ban mah tidak akan jadi masalah ya teman-teman. Asal ringnya 17 kayak gini, ini pasti akan plek. Nah, cuman pasti ini tidak akan bisa untuk ukuran 75 dan 300. Jadi
kemungkinan yang depan itu 225 ukuran per 17, kemudian yang di belakang itu pasti 250 per 17 teman-teman ya. Itu akan sangat cocok sekali di motor ini teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja pembahasan dari keinginan ingin memasangkan pelek CBR News 40 di C70 saya ini, yang mudah-mudahan nanti bisa terpasangkan dan tidak mengalami kendala yang berarti sehingga tidak dapat dipasangkan. Itu teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semuanya. Dan teman-teman rider C70 Indonesia, tolong di komen-komen apa saja yang menjadi kendala dari pemasangan pelek model saya gini ya, replika dari KRX. Oke, terima kasih, mantap.